Pemandangan yang sudah biasa pada era seperti saat ini, ada banyak orang tua yang pergi pagi sebelum anaknya bangun, lalu pulang malam saat anaknya sudah tidur. Mereka mencari nafkah demi keluarga yang telah mereka bangun. Ada pertanyaan yang jarang kita sadari bersama, bagaimana jika saat orang tuanya sibuk menyiapkan masa depan anak, anaknya justru kehilangan masa kecil bersama orang tuanya. Hari ini saya ingin menceritakan satu kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Damar. Sejak usia 3 tahun, Damar tinggal bersama kakek dan neneknya di kampung halaman. Sementara ayah dan ibunya bekerja di ibu kota. Ayahnya seorang sopir travel antar provinsi, ibunya bekerja di sebuah toko dan sering pulang larut malam. Mereka sebenarnya sangat sayang pada Damar. Setiap bulan, mereka rutin mengirimkan uang untuk anaknya. Keperluan membeli mainan, membelikan pakaian baru, dan memastikan kebutuhan Damar terpenuhi, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dikirim lewat transfer bank, lewat uang-uang yang selalu rutin mereka kirimkan. Kehadiran. Kebutuhan itulah yang jarang terpenuhi. Damar tumbuh menjadi anak yang dekat sekali dengan neneknya. Kalau sakit, ia mencari sosok nenek. Kalau takut, ia butuh dipeluk oleh nenek. Kalau menangis, yang menenangkan adalah kakek. Sementara sosok ayah dan ibunya perlahan terasa seperti tamu yang datang sesekali. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau mungkin setahun 2 kali. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, nggak ada masalah secara lahir. Damar tetap makan teratur, tetap sekolah, tetap tertawa bermain dengan teman-temannya di kampung halaman. Namun ketika mulai besar, ada sesuatu yang ternyata berubah. Damar menjadi anak yang begitu sulit terbuka. Saat ibunya telepon, jawabannya sederhana, pendek-pendek, ditanya, dijawab. Tidak ada feedback yang terasa interaktif antar keduanya. Saat ayahnya pulang, ia tampak canggung. Bahkan satu hari ketika ibunya mencoba memeluk Damar, ia berkata pelan, "Gak mau, aku maunya sama nenek." Kalimat itulah yang membuat ibunya terdiam. Bukan marah, bukan. Tapi hatinya terasa sesak, hatinya hancur. Ada luka yang dia tidak paham goresan apa ini. Teman-teman, menurut satu teori di teori attachment dari John Bowlby, hubungan emosional yang kuat antara anak dan pengasuh utama di awal kehidupannya sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan rasa aman anak di masa depan. Bowlby menjelaskan bahwa anak membutuhkan secure base atau tempat aman secara emosional untuk bertumbuh. Dan pengasuhan utama itu tidak selalu harus ayah dan ibu, karena anak akan merasa terikat dengan siapapun yang paling sering hadir, paling sering mendengar, paling memeluk dan merespon emosinya saat ia butuh. Itulah sebabnya banyak anak yang dititipkan kepada kakek dan nenek akhirnya memiliki ikatan emosional dan bonding yang jauh lebih kuat kepada mereka. Dan sebenarnya itu bukan perkara salah siapa-siapa, karena banyak orang tua bekerja keras bukan karena tidak sayang pada anak, bukan, tetapi karena keadaan hidup memaksa mereka berbuat dan melakukan tindakan tersebut. Masalahnya, anak kecil belum cukup mengerti tentang perjuangan orang dewasa. Yang mereka pahami hanyalah siapa nih yang hadir untukku, siapa yang ada di dekatku, siapa yang merangkul aku, dan siapa yang paling memahamiku. Hari demi hari berlalu, saat Damar masuk SMP, ia mulai sering marah tanpa alasan yang jelas. Ia mudah tersinggung, sulit disiplin dalam belajar, dan diam-diam ternyata dia merasa kesepian. Suatu malam, gurunya memanggil ibunya ke sekolah. Ibunya takut Damar ada masalah besar. Tetapi sang guru berkata, "Bu, Damar sebenarnya anak yang baik, tapi dia terlihat haus perhatian." Kalimat itu menusuk hati ibunya. Lagi-lagi hatinya sakit, tergores. Karena untuk pertama kalinya ia sadar bahwa selama ini dirinya terlalu fokus memenuhi kehidupan hidup anak, kebutuhannya, kebutuhan dasar ataupun kebutuhan tambahan yang memang dirasa itu prioritas.
sampai lupa memahami kebutuhan akan emosinya. Menurut psikologi perkembangan Diana Baumrind, pola pengasuhan yang paling sehat adalah pola authoritative parenting, yaitu kombinasi antara kasih sayang, komunikasi hangat, aturan yang jelas, dan keterlibatan emosi orang tuanya. Artinya, anak bukan hanya membutuhkan uang sekolah dan makanan sehari-hari, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang hangat, perasaan didengar, dan rasa bahwa dirinya ini penting bagi orang tuanya. Namun sayangnya, dalam banyak keluarga modern, hubungan orang tua dan anak perlahan berubah menjadi hubungan yang sekedar administratif. Sudah makan? PR-mu udah selesai atau belum? Semester ini nilaimu bagaimana? Seperti pertanyaan yang sekedar administratif memang, tetapi jarang ada yang bertanya tentang, kamu capek nggak nak hari ini? Ada yang bikin kamu sedihkah di sekolah? Apa yang sedang kamu rasakan sayang? Padahal kedekatan emosional dibangun dari percakapan-percakapan sederhana seperti itu. Suatu hari, Ibu Damar memutuskan sesuatu. Meskipun lelah bekerja, ia mulai meluangkan waktu khusus setiap malam untuk menelpon Damar lebih lama dari biasanya. Bukan untuk menasehati, tetapi untuk mendengarkan. Ayahnya juga mulai rutin pulang meskipun hanya sebentar. Mereka belajar hadir, meskipun tidak selalu bisa berada di rumah setiap waktu. Dan perlahan Damar mulai berubah. Ia mulai terbuka, lebih hangat juga kepada orang tuanya, dan seolah penampilannya jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Karena ternyata anak tidak selalu menuntut waktu yang banyak dari orang tuanya. Mereka kadang hanya membutuhkan kualitas kehadiran yang tulus dari orang tua, dari ayah, dan dari ibunya. Teman-teman, sejatinya menitipkan anak kepada kakek ataupun kepada nenek bukan berarti gagal menjadi orang tua, dan belum tentu pasti keputusan yang salah. Bahkan dalam banyak kasus, kehadiran kakek dan nenek justru menjadi penyelamat bagi keluarga. Anak tetap tumbuh dengan kasih sayang, dengan perhatian, dan juga rasa aman. Namun yang perlu diingat adalah peran orang tua tidak sepenuhnya bisa digantikan oleh sosok kakek dan nenek. Karena sebaik apapun pengasuhan kakek dan nenek, akan tetap merindukan sosok ayah dan ibunya bagi sang anak. Maka jika hari ini kita sedang bekerja keras demi anak kita, demi masa depan yang terjamin, maka jangan lupa untuk tetap hadir dalam hidup mereka. Bukan hanya hadir sebagai orang donatur yang mengirimkan uang, tapi juga hadir sebagai tempat mereka bercerita, tempat mereka pulang meskipun jauh, dan tempat anak mendapatkan cinta yang penuh dan utuh. Karena satu hari nanti, anak mungkin lupa berapa harga mainan yang pernah kita belikan untuknya. Tetapi mereka akan selalu ingat siapa yang benar-benar hadir dan ada bersama mereka. Meski tidak dapat fisik, emosional mereka terangkul.